Nah, kawan-kawan sekalian, ini dia bumbu spekuk buatan sendiri, ya. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, sebelum saya memulai bikin saya punya kue dari putih telur lagi, sekarang saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana cara campur bumbu spekuk. Jadi kemarin waktu bikin lapis legit, saya ada bikin untuk anak bumbu spekuk pakai yang mirip kupu-kupu, tapi kan tidak harum kawan-kawan, tidak sesuai yang saya mau. Dan sampai saya pakai 3 sendok makan juga tetap saja yang malah ada saya punya adonan agak kering karena kebanyakan powder ya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana caranya campur bumbu spekuk resep Holland. Karena kalau di Indonesia biasanya saya pakai tuh, saya selalu beli yang merek Holland punya ya, saya punya guru selalu belikan saya. Nah, tapi karena di sini juga di Holland juga kalau kita cari susah, rata-rata kalau kita beli untuk membuat spekulas atau apa itu sudah jadi kawan-kawan, tinggal kita beli bumbu jadi. Jadi sekarang saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana caranya bikin. Dalam resep ini bahan yang utama itu nanti saya kasih taruh. Kadang tuh susah cari bahan ya kawan-kawan. Jadi ada yang ada mungkin di dalam, tapi kalau kalian tidak punya tidak taruh tidak apa-apa, atau kalian tidak suka tidak taruh tidak apa-apa. Tapi saya akan tulis, dan bahkan saya sendiri masih ada satu bahan yang saya belum dapat kawan-kawan. Tapi saya tetap akan mau bikin ini video. Karena berhubung saya mau bikin lidah kucing spekuk, jadi mari kita langsung campur kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan sekalian, mari kita mulai bikin bumbu spekuk. Jadi bahan utama itu ada 5 bahan yang kita tidak bisa skip kawan-kawan. Jadi yang pertama itu kayu manis ya. Jadi kayu manis ini kalau dalam keadaan masih kayu ya, tapi berhubung saya tidak punya, saya dapat itu kayu manis yang sudah bubuk ya. Ini bahan utama kawan-kawan. Setelah itu kita punya ini termasuk barang utama. Jadi ini ades manis kawan-kawan ya. Ini bukan jintan, ades manis, karena kalian perhatikan ini kalau masih dalam berbentuk biji. Ini dia, saya sudah dapat yang bubuk ya. Selanjutnya kita punya pala kawan-kawan, pala bubuk. Kebetulan saya tidak punya yang biji, jadi saya sudah beli yang bubuk ya. Dan kita punya kardamon. Ini juga termasuk bahan utama kawan-kawan. Saya juga tidak punya kardamon biji ya. Jadi saya sudah dapat yang bubuk. Setelah itu kita punya cengkeh. Cengkeh itu ini dalam keadaan biji kawan-kawan, tapi saya kebetulan sudah punya dalam keadaan bubuk itu ini ya. Dan selanjutnya merica putih kawan-kawan. Jahe. Terus kita punya koriander. Koriander ini ketumbar kawan-kawan ya, ketumbar. Terus kita punya PK. Di sini orang bilang itu star anise. Anise itu kayak ya pokoknya tidak, nanti saya tulis dalam bahasa Indonesianya. Tapi PK kebetulan kawan-kawan saya tidak punya bubuk, jadi terpaksa saya harus pakai yang ini ya. Dan ini bunga pala kawan-kawan. Saya cuma dapat, jadi kalian bisa lihat ini satu bungkus begini nih 5 gram. Jadi dia punya model seperti begini kawan-kawan. Kalian bisa lihat. Ya, ini sudah kering ya, jadi gampang hancur. Kayak gitu. Ya, paling utama tuh ini bahan yang tidak bisa di skip. Ini bisa di skip kawan-kawan. Tapi lebih baik kalau mau harum harus pakai. Satu yang saya tidak punya yaitu kulit jeruk. Kulit jeruk kering yang sudah ditumbuk juga. Jadi saya skip ya. Nanti saya tulis resepnya di bawah. Nah, berhubung saya punya foli dan saya punya ini
masih berbentuk biji kawan-kawan. Jadi sekarang saya mau blender. Di sini saya akan bikin sesuai yang saya mau. Nanti di dalam resep saya bikin yang kecil ya. Kebetulan saya punya foli ini saya dapat 10 gram ya. Jadi saya pakai ini semuanya kawan-kawan ya. Nah, sekarang saya kasih masuk bahan-bahan baru kita lanjut. Saya coba blender ini dulu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, sapu blender Ninja ini dia mantap. Jadi kalian bisa lihat. Tapi karena volumenya sangat kecil, jadi dia blendernya agak wow, harum memang. Sekarang saya mau campur yang lainnya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan ini sudah ya. Seperti kalian lihat. Sekarang saya mau blender lagi jadi satu. Supaya tercampur dengan baik. Bisa juga pakai tangan. Tapi saya kebetulan mau pakai blender ya. Mari kita blender. Jadi kawan-kawan. Ini dia saya punya bumbu spekuk sudah jadi. Sekarang saya mau ayak ya. Jadi saya ayak di atas kertas. Kebetulan saya punya ayakan yang paling halus itu yang ini ya. Jadi saya mau ayak pakai ini. Jadi kawan-kawan, kita ayak supaya jadi kalian lihat ya. Nah, sekarang saya lanjut dulu semuanya ya. Jadi kawan-kawan ini sudah ya. Dan kalian lihat jadinya seperti ini banyaknya. Dan ini ampasnya. Jadi ini 4 resep kawan-kawan. Dan ini kawan-kawan saya simpan di dalam tempat buat besok kita bikin. Saya isi di dalam botol plastik ya kawan-kawan. Jadi mari kita mulai. Nah, kawan-kawan sekalian, ini dia bumbu spekuk buatan sendiri, ya. Jadi kalian bisa lihat hasilnya. Ya. Selamat mencoba semua. Nah kawan-kawan sekalian, akhirnya saya punya bumbu spekuk buatan sendiri sudah selesai. Sebelum itu kawan-kawan, sebelum saya menjelaskan, minta maaf ya kalau selama video proses kalian orang dengar suara televisi. Kebetulan ini sudah malam, Om De lagi nonton TV ya. Jadi begitu sudah, nasib-nasib. Nah, jadi saya mau jelaskan sedikit. Bumbu spekuk kalau buat sendiri ini dia harum sekali kawan-kawan, harum sekali. Sangat-sangat harum dibandingkan dengan bumbu spekuk yang kayak begini. Kalau di Indonesia saya pakai itu selalu yang Holland punya. Saya punya guru selalu belikan saya. Saya juga tidak tahu beli di mana ya. Nanti saya tanyakan
kalau di Indonesia beli di mana ya. Saya mau menjelaskan itu begini. Bumbu spekuk ini resep Holland, dan saya mau kasih tahu kalian dari mana saya dapat itu. Saya pernah pinjam bukunya mertua, terus saya lihat caranya bikin bumbu spekuk, saya catat. Terus saya lihat lagi buku yang lain punyanya kakaknya mertua, saya buka. Terus saya buka juga bumbu spekuk online di YouTube ya, yang bahasa Belanda, yang bahasa Inggris. Saya lihat semuanya, dan juga saya lihat yang Indonesia punya kawan-kawan ya. Dan saya coba satu persatu, saya tambah dari semua bahan-bahan yang saya lihat, yang saya catat. Dan pada akhirnya saya dapat yang saya punya ini. Dan dia punya gram juga kawan-kawan. Saya coba dengan resepnya mereka satu-satu. Habis itu saya coba lagi sendiri dengan saya punya resep. Saya kira-kirakan yang bikin harum, yang bikin apa, semua saya kasih masuk. Dan akhirnya saya dapat seperti yang saya punya ini. Ini kembali lagi sesuai selera kawan-kawan ya. Jadi kalau pada saat kalian lihat saya punya resep, kalian mau bikin, terus kalian rasa, oh saya terus suka begini, kok kasih kurang, no problem. Kau punya selera sendiri, tapi ini seleranya saya strong. Jadi pakai sedikit saja tapi sudah harum. Kemarin ini saya pakai 1 sendok saja kawan-kawan, tidak harum sama sekali. Akhirnya saya pakai 3 sendok, akhirnya saya punya lapis legit, dia agak kering karena terlalu banyak. 3 sendok tuh kayaknya 1 botol kawan-kawan. Tapi ini saya jamin, saya tidak bisa kasih tunjuk kamu orang dia harum kayak bagaimana karena saya bicara, tapi kalau kamu coba sendiri bisa. Buat teman-teman yang Indonesia, minta maaf kalau kamu orang tidak bisa dapat bahan-bahannya, karena saya tahu beberapa bahan itu susah ya. Semoga saja kalian bisa pesan online. Tapi kalau seandainya kalian mau tahu beli yang spekuk, bumbu spekuk yang biasa saya pakai dari saya punya guru itu, nanti saya tanyakan saya punya guru di mana belinya, nanti saya jawab di komen-komen di bawah kalau ada yang mau tahu ya. Tapi yang jelas ini juga tidak sama dengan yang saya punya guru punya. Jauh lebih harum kawan-kawan karena kita pakai bumbu sendiri. Dan seperti kalian lihat tadi di sini saya punya bumbu. Saya beli yang sudah bubuk dan yang ada yang masih utuh. Sebenarnya kawan-kawan kalau kalian punya blender bagus, paling bagus tuh beli utuh semua baru kita blender. Cuma berhubung ini corona kawan-kawan, bumbu-bumbu begini tuh harus belinya di Amsterdam. Dan saya tidak punya waktu untuk pergi, dan saat corona begini kayaknya lebih baik tidak usah jalan-jalan ya. Jadi makanya saya cuma cari bumbu yang saya bisa dapat. Karena kadang-kadang kalau kita beli bumbu jadi kayak begini, atau kayak merica kayak begini dari toko, kadang-kadang nih mereka sudah ada campuran, mereka tidak pure bumbu-bumbunya, mereka sudah campur sedikit dengan apa begitu supaya bikin tambah banyak. Ya maklum penjual. Makanya kalau kalian mau, paling bagus tuh pakai bumbu sendiri baru di blender seperti tadi PK saya pakai langsung PK kasar. Tapi juga kalau kalian punya blender bagus kawan-kawan ya. Saya punya blender Ninja ini ternyata dia bagus. Saya sangat senang sekali. Dan ini kawan-kawan ya, cuma segini dia punya ampas. Ya. Ini ampas saja harum kawan-kawan. Tapi ini di ampas ini kebanyakan ini dari PK. Ini saya simpan untuk bikin sup buntut. Dan kawan-kawan, kalian jangan salah. Belanda itu Venkelsat. Kita di Indonesia kita bilang adas manis. Adas manis itu hampir sama, dia biji tuh kayak jintan kawan-kawan. Tapi tidak sama dia rasa kawan-kawannya. Ingat, tidak sama. Jadi jangan kamu pikir, oh saya tidak punya adas manis, saya ganti dan jintan. No way. Tidak boleh kawan-kawan. Ingat, tidak boleh ya. Jadi nanti di dalam resep saya kasih resep kecilnya. Jadi ini tadi resep saya bikin 4 resep karena kawan-kawan saya blender besar ya. Dan saya juga butuh banyak karena saya mau bikin lidah kucing, saya mau bikin ombite cooking, saya mau bikin lapis legit lagi yang spekuk ya. Dan saya mau bikin spekulas cookies seperti yang saya sudah janji. Jadi saya butuh banyak. Dan bikin barang ini semakin lama kau simpan maka dia akan semakin harum karena dia punya bumbu semua tercampur secara sekalian ya. Jadi ini makanya saya bikin banyak ya. Tapi nanti di resep saya kasih masuk bumbu per 1 resep. Dan kawan-kawan, dari ini bumbu saya ada 1 bumbu yang saya punya sudah habis, saya tidak bisa dapat di toko sekitar sini, yaitu kulit jeruk yang sudah dikeringkan. Tapi untuk bikin spekuk saya rasa tidak terlalu bermasalah.
Cuma kalau bermasalah itu kalau tidak ada jeruk itu kalau bikin ombite cook dia kurang harum. Tapi kita bisa akali dengan cara kulit jeruk segar kita parut, kita kasih masuk kawan-kawan. Itu makanya tadi kenapa saya pikir tanpa sapu kulit jeruk saya bikin. Karena untuk speku kulit jeruk punya bau tuh tidak terlalu penting. Nanti di resep saya kasih masuk bahan utama yang tidak boleh tidak ada, dan bahan tambahan yang tidak boleh tidak ada, dan bahan yang bisa di skip ya. Jadi perhatikan baik-baik resepnya kawan-kawan. Oke? Buat info kawan-kawan, saya punya bumbu-bumbu itu saya belajar dari buku ini ya. Ini saya dapat dari zaman saya kuliah, dan kalian bisa lihat ini dalam sini nih semua isi tentang bumbu-bumbu saja kawan-kawan. Dari mulai kue sampai masakan. Dan ini khusus bumbu Indonesia ya kawan-kawan. Makanya dengan adanya saya bisa tahu bumbu dasar. Jadi kita sendiri bisa mengkreasikan resep atau masakan kawan-kawan. Ya. Yang tertarik buku ini tidak tahu beli di mana, minta maaf saya tidak bisa kasih tahu kalian karena saya sudah beli lama. Yang jelas saya cuma beli di Gramedia zaman-zaman saya masih kuliah. Buat yang request, yang tanya-tanya bumbunya, semoga video ini sangat membantu kalian. Spesial buat teman-teman yang jualan-jualan, semoga ini bisa tambah resep andalannya kalian untuk bikin sesuatu yang bumbu spekuk. Jadi kalau kita bikin sesuatu, kita punya racikan sendiri, rasa tidak akan sama dengan orang lain bikin kawan-kawan. Ya, kawan, sampai di sini video ini. Kawan-kawan minta maaf, 3 hari ini saya tidak bikin video karena saya punya alergi kembali ya. Seperti kalian lihat ini, mungkin kalian bisa lihat ini mata agak merah satu. Jadi 3 hari kemarin tiba-tiba saya mata gatal lagi, hidung gatal, telinga di dalam gatal. Saya sudah bingung kenapa, padahal di luar musim dingin belum ada bunga-bunga. Ternyata 2 hari kemudian dengar berita kalau ada beberapa bunga yang sudah mekar dan sebagainya. Teman-teman yang punya penyakit sama seperti saya, Hooikoort, alergi ya, orang di sini bilang, dong juga mulai-mulai. Jadi kalau saya parahnya di mata kawan-kawan. Kemarin tuh sampai mata nih garuk, kucak sampai lecet. Jadi kamu lihat ini masih merah. Ya, ini hari bangun saya sudah minum obat, gatal, saya sudah kompres dan es batu, jadi dia agak mendingan. Dan hari ini hujan di luar juga kawan-kawan, jadi agak mendingan. Semoga besok hujan lagi supaya mata dia bisa bagus, saya bisa ngevlog kawan-kawan. Ini saja 1 hari ini saya bikin vlog. Nanti setelah di atas jam 3 baru mata dia punya gatal tuh hilang. Jadi tuh dia gatal bukan di dalam mata kawan-kawan, tapi di saya punya bawah-bawah ini nih kawan-kawan. Seperti ada binatang goyang-goyang begini. Saya padahal sudah minum obat, sudah pakai tetes mata dan sebagainya, tapi tetap makanya beberapa hari tuh mata dia agak bagaimana begitu. Seperti saya bikin vlog hari terakhir yang kue itu sumulai kawan-kawan, tapi sedikit. Tapi pas hari Senin dan hari Selasa tuh aduh gawat sekali. Sampai harus tidak bisa bikin apa-apa. Kayak gitu kawan-kawan. Jadi ini saja sudah mulai berair. Nah, semoga besok hujan lagi jadi saya bisa bikin vlog, mata tidak gatal sekali. Saya pingin bikin lidah kucing, kasih habisnya putih telur ya. Nah, terima kasih kawan-kawan sudah nonton ini video. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.